7. He may just be the most dangerous E3. No. Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M. Gimana nih? Katanya sebentar lagi sekolah atau kuliah sudah mau berangkat. Kaum rebahan, kaum kuliah ditinggal makan, tidur pasti bakal sedih nih. Daripada sedih, kali ini Mr. M bakal membawakan alur cerita bergenre komedi yang berjudul The Dictator. Gak usah basa-basi, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film ini dimulai dengan diperkenalkannya negara hayalan yang bernama Wadia, suatu negara yang berada di Afrika Utara. Negara tersebut dipimpin oleh seorang diktator yang bernama Jenderal Aladin. Ia adalah anak dari pemimpin sebelumnya yang juga bernama Aladin. Aladin dalam kepemimpinannya dilindungi oleh 30 penjaga wanita. Pada faktanya semua penjaga wanita itu masih pada perawan. Dengan jenggotnya Aladin dapat melakukan apa aja di negaranya. Ia telah mendapatkan jenggot itu semenjak lahir. Contoh kekuatan dari jenggot Aladin adalah ia dapat memenangkan medali emas dalam Olimpiade lari. Dia juga mengubah kosakata dalam kasus Wadian menjadi Aladin, sehingga perubahan kata itu membuat semua orang menjadi kebingungan. Ketika Aladin sedang berpidato, ia berkata akan membuat uranium sebagai senjata medis. Dan hal itu menjadi pertanyaan dunia tentang senjata apa yang akan dibuat Aladin. Lalu di sini kita diperlihatkan Aladin sedang mengunjungi riset persenjataannya. Ketika Aladin melihat senjata nuklir yang diperlihatkan, Aladin hanya melihat sebuah roket yang begitu kecil. Karena merasa tak puas, ia memanggil kepala produksi nuklirnya yang bernama Nadal. Salah satu stafnya mengatakan bahwa Nadal telah dieksekusi. Scene pun kembali ke masa lalu. Aladin melihat roket yang berbentuk bulat. Aladin mengatakan bahwa roket nuklir itu terlihat seperti pilir dan terlihat sangat tidak menakutkan sama sekali. Aladin ingin roketnya runcing dan Nadal keberatan akan hal itu. Yang karena hal itu, Aladin memerintahkan bawahannya untuk mengeksekusi Nadal. The device even a little more pointy? I would, but What? Why? No! Karena melihat roket itu berbentuk runcing, Aladin pun kecewa. Lalu sang paman yang bernama Tamir menyarankan untuk Aladin berbicara di depan pers nanti, berkata tidak mempunyai senjata nuklir. Karena dapat meringankan hukuman kepada negara mereka. Aladin tidak menyetujui hal itu karena ia sungguh kesal dengan PBB dan ia tidak akan menjual minyak Wadia ke negara lain. Kembali ke kerajaan, di sana Aladin tertembak. Namun ternyata yang tertembak adalah tameng Aladin, seseorang yang telah dibayar olehnya. Lalu sang paman menelepon seseorang dan berkata bahwa ia menembak orang yang salah. Ternyata semua itu adalah rencana pamannya agar Aladin cepat mati dan Wadia dapat dikuasai olehnya. Dan di sini Tamir mempunyai rencana baru untuk menyingkirkan Aladin. Membutuhkan duplikat Aladin lagi, seseorang yang dapat dimanipulasi. Akhirnya mereka mendapat duplikat yang baru. Orang itu seorang pengembala kambing. Lalu orang itu diperlihatkan kepada Aladin. Aladin sempat menolaknya. Namun sang paman meyakinkan kembali bahwa tugas orang itu hanya untuk menjadi tameng Aladin. Pada malam harinya Aladin berkamsut bersama Megan Fox cuy. Dan terlihat semua pengalaman berkamsut bersama artis dan aktor. Ia jadikan sebagai foto kenang-kenangan yang membuktikan seberapa kesepiannya dirinya. Tepat di pagi hari, Dewan Keamanan PBB hendak akan menyerang Wadia. Namun hal itu dapat dicegah jika Aladin mau berbicara dengan PBB. Sang paman pun mendatangi Aladin dan menjelaskan apa yang terjadi. Setelah Aladin mengetahuinya, pertemuan dengan para jenderal pun dilakukan. Paman Tamir disuruh mempersiapkan semuanya karena mereka akan pergi ke Amerika.
Sesampai di Amerika, Aladin bersama rombongannya datang dengan begitu mewah. Setelah itu ia pergi ke sebuah hotel. Di sana, Paman Tamir telah mempersiapkan pengamanan ekstra untuk Aladin dengan menyewa seorang agen yang bernama Clayton. Tepat pada malam harinya, Aladin pun diculik. Di sini ia diikat dan ternyata penculiknya adalah Clayton sendiri. Clayton mengatakan bahwa seseorang telah menyewanya untuk membunuh Aladin dan orang itu adalah Tamir. Di sini, Clayton akan melakukan penyiksaan terlebih dahulu kepada Aladin. Namun, saat diperlihatkan peralatan untuk menyiksa Aladin, Aladin tak merasa takut. Yang pada akhirnya, jenggot ikonik Aladin lah yang menjadi korbannya. Ketika jenggotnya dibakar, hal itu membakar Clayton sendiri. Yang pada akhirnya, Aladin pun dapat bebas. Aladin pun pergi ke kota dan melihat demo penolakan Aladin. Lalu saat Aladin berpakaian gembel, ia mendatangi polisi yang sedang berjaga dan mengatakan bahwa dirinya adalah Jenderal Aladin dan akan berpidato di depan PBB. Ketika rombongan mendekat, terlihat duplikat Aladin bersama pamannya Tamir dan duplikat Aladin itu akan berpidato. Namun ia melakukan hal konyol yang dimana ia meminum air kencingnya sendiri dan menuangkannya sisanya ke delegasi Israel. Lalu ia pun berbicara bahwa negara Wadia akan menjadi negara demokrasi. Aladin yang asli mendengar siaran langsung, ia pun mencoba menerobos pagar. Dari sini wanita yang bernama Zoe mengajak pergi dari sana dan membawa Aladin ke toko miliknya di Brooklyn. Burgers, you know, Allison. Was a press? I thought you were a boy. Sesampai di toko, terlihat Zoe memiliki manajemen keuangan yang begitu buruk. Aladin yang konyol, ia pun melakukan hal rasis seperti biasanya, lalu ia pun pergi dari toko. Pada malam harinya, Aladin hendak pergi ke dalam hotelnya, namun malah diusir oleh penjaga di sana. Secara tidak sengaja, Aladin yang berada di luar, ia melihat Nadal yang sedang bekerja di Apple Store. Dan Aladin pun membuntuti Nadal sampai ke sebuah kafe. Dan ternyata di sana adalah kafe untuk orang-orang yang tidak menyukai Aladin. Di sana seseorang menanyakan namanya, namun beruntungnya saat seseorang mulai menyadari siapa dirinya, ia pun diselamatkan oleh Nadal. Yang dimana ia mengakui Aladin sebagai sepupunya. Aladin pun bertanya, kenapa Nadal berada di sana? Lalu Nadal berkata bahwa semua orang yang pernah dieksekusi oleh Aladin dibuang ke Amerika. Lalu Aladin pun meminta Nadal untuk membantunya merebut kekuasaannya kembali. Dan akhirnya mereka pun membuat kesepakatan. Nadal akan membantu Aladin jika ia dikembalikan menjadi kepala riset nuklir dan bentuk roketnya sesuai keinginan Nadal. Dan Aladin dengan terpaksa menyetujui hal tersebut. Singkat cerita, Tamir membuat pers dan menceritakan akan membuat konstitusi yang baru. Dan di luar, Aladin yang melihatnya pun sedang mencari celah masuk ke keamanan. Di sana, Aladin pun melihat Zoe yang mudah keluar masuk. Ia menyediakan buah-buahan untuk hotel tersebut. Nadal pun mempunyai rencana untuk Aladin bekerja bersama Zoe sampai ia dapat masuk ke dalam hotel, lalu menggagalkan rencana Tamir. Di sini, Aladin kembali ke toko Zoe dan meminta maaf lalu bekerja di tokonya. Aladin pun mulai melakukan pekerjaannya, mulai dari menjaga toko dan menjadi kasir. Tak lama setelah itu, ia mendapatkan pesan dari Nadal bahwa Nadal mendapatkan jalan menuju tempat itu. Mereka mencoba menganalisa gedung dan di sana ia mencoba berpura-pura sebagai tour guide menggunakan helikopter. Saat mencoba terbang, ia menjadi tour guide 2 orang wisatawan. Di saat itu, Aladin berbincang-bincang bersama Nadal menggunakan bahasa Wadiah, yang pada akhirnya ia membuat wisatawan itu menjerit yang dikira ia akan meledakkan diri. 9/11. Oh, 9/11, it's the best. 3, 2, 1. Lalu hal itu membuat mereka pun dibawa ke penjara. Namun beruntungnya Aladin diberikan jaminan oleh Zoe dan ia pun bebas. Namun konyolnya Aladin meninggalkan Nadal sendirian di kantor polisi. Lalu sekembalinya dari sana Aladin memberikan hadiah kepada Zoe dan ternyata hadiah itu adalah pilirnya dan menyuruh Zoe untuk menghirup pedang Timur Tengah itu. Zoe yang melihat itu lalu merasa jijik dan menyuruh Aladin bermasturbasi. Dan yang dibayangkan oleh Aladin seperti berikut. Lalu menunjukkan suatu hal yang keluar itu ke orang-orang. Pada malam harinya ia pun ketagihan, namun tidak lama ada suara dari toko. Ternyata suara itu dari Netra.
yang disuruh Tamir untuk menghabisi Aladin. Dengan semangka supernya, ia dapat merusak hal apapun yang dilihatnya. Dan di sini Aladin dapat menyerang balik yang akhirnya Netra pun tenggelam. Pada pagi hari, Zoe yang datang ke dalam toko, ia mendapati keadaan toko yang sudah hancur berantakan dan Aladin sedang membersihkannya. Zoe mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dan Aladin menjawab ia bermantap-mantap seorang diri semalam karena pihak pemeriksa juga di sana. Ya akhirnya Zoe pun tidak mendapatkan kontrak dengan hotel tersebut. Aladin yang merasa bersalah akan membuat kontrak itu kembali. Dia melakukan perubahan besar kepada tokonya Zoe. Setelah itu Nadal menelpon bahwa Nadal akan membeli jenggot palsu untuk Aladin. Tetapi Aladin menginginkan jenggot yang asli. Karena hal itu mereka pun akan mencukur jenggot orang yang telah mati di iklan koran. Ia pun masuk ke dalam dan menyamar seperti orang yang akan melayat. Di sini ketika Nadal akan memotong jenggot, mereka didesak oleh orang-orang yang sedang melayat. Dan untuk mempercepat aksinya, Nadal pun memenggal kepala orang itu. Dan mereka berhasil kabur beserta jenggot dan kepala pemilik jenggot tersebut. Good morning, Nadal. Tepat pada pagi harinya, Zoe pun mendapatkan kembali kontrak untuk menyuplai buah-buahan ke dalam hotel. Namun tiba-tiba di dalam toko ada seseorang yang mau melahirkan dan Aladin dengan pengetahuan medis abal-abalnya berusaha membantu wanita ini. Dengan adegan yang sungguh lucu, mereka berpegangan tangan di dalam rahim orang yang akan melahirkan ini. Lalu Zoe dan Aladin pun bermesraan di atap rooftop. Allison, stop it! You need two hands! Where's that coming from? I'm gonna have to take the school. Is there a phone in my body? You did it! Namun di sini Aladin memberitahu identitas aslinya kepada Zoe bahwa dirinya adalah Jenderal Aladin Wadia. Zoe yang mengetahui hal tersebut merasa kecewa karena ia merasa bahwa dirinya hanya dimanfaatkan untuk Aladin mendapatkan akses masuk ke hotel. Aladin pun akhirnya diusir oleh Zoe dan di sini lalu pergi ke kota. Ia melihat akan ada pertandatanganan konstitusi esok pagi dan terlihat warga Wadia yang tidak menyukai Aladin. Aladin pun pergi ke sebuah jembatan untuk bunuh diri. Nadal yang datang pun mencegah Aladin untuk bunuh diri. Ia mengatakan bahwa demokrasi tidaklah baik untuk Wadia dan Aladin adalah diktator terakhir di dunia. Dengan perkataan Nadal yang menginspirasi, Aladin pun kembali bersemangat. Lalu akan merebut kembali konstitusi yang akan ditandatangani. Pagi hari di dalam ruangan, semua orang telah bersiap mentandatangani Wadia menjadi negara demokrasi. Dan di atas atap, Aladin dan Nadal menyiapkan rencana mereka. Dengan usaha yang cukup sulit, akhirnya Aladin berhasil menyeberang ke gedung seberang. Ketika bertemu dengan duplikat dirinya dan hendak membunuhnya, Aladin tidak tega dan menyuruh duplikat untuk pergi sebelum Tamir membunuhnya. Dan di sini, Tamir pun datang dan belum menyadari bahwa ini adalah Aladin yang asli. Dan di dalam pers ini, Aladin mencoba merobeknya, namun Tamir menahannya. Aladin menyuruh bawahannya untuk menangkap Tamir, lalu merobek kertas perjanjian. Aladin pun berbicara tentang buruknya demokrasi, dan ketika melihat Zoe, Aladin pun merubah pikirannya dan akan membuat demokrasi yang sesungguhnya. Aladin pun ingin menjadikan Zoe sebagai istrinya. Tamir yang melihatnya mencoba membunuh Aladin, namun duplikatnya melindungi Aladin, dan terjadilah hal konyol yang mengherankan. You are alive? Of course, it is my job to be shot in the head. Setelah 1 tahun kemudian, pemilihan presiden dilakukan untuk pertama kalinya di Wadia, dan Aladin pun memenangkan dengan sangat tidak wajar. Akhirnya Aladin pun menikah dengan Zoe, dan film pun berakhir. After Wadia's first free elections, the vote. I now pronounce you man and wife.